Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa nih Bapak Ibu, masih semangat terus ya. Baik, dalam kesempatan kali ini akan ada fasilitator yang akan menemani kita untuk memberikan beberapa ilmunya nih ke kita. Di sini sudah hadir Ibu Vivit Tistawati. Selamat siang Bu Vivit. Selamat siang Bu Ade dan semuanya. Terima kasih. Iya, sehat-sehat Ibu ya. Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita ucapkan bismillah dulu sebelum kita memulai kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini selalu diberkahi Allah dan dapat memberikan manfaat untuk semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berlama-lama, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, ada ice breaking yang akan disampaikan oleh Ibu Ajeng. Bagaimana Bu Ajeng, sudah siap di sana? Insya Allah siap. Iya, baik. Silahkan untuk Bu Ajeng. Iya, terima kasih Bu Ade. Sekarang saya mendapatkan tugas untuk memimpin, memandu ice breaking pada kegiatan pelatihan ini. Mohon izinnya Bu Pipit. Silahkan Ya. Bu Ajeng. Saya memberikan instruksi kepada Bapak Ibu untuk mengambil satu benda yang terdekat, ada keberadaannya di dekat Bapak Ibu. Silahkan. Pak Jajim? Ya. Pak Jajim, bendanya, coba diangkat. Oke, siap. Oke, Ibu Pipit memegang gelas ya, gelas ya itu Bu Pipit ya. Gelas Bu, iya Bu. Kemudian Ibu Ade memegang Pulpen. Pak Jaji memegang Jam. jam Ya. dinding. Bukan, Bu. Jam tangan, Bu. Bukan jam dinding ya Pak ya. Oke, setelah itu saya mohon kepada Bapak Ibu untuk membuat satu pujian untuk benda yang Bapak Ibu pegang. Silahkan, mulai dari Ibu Pipit sebagai fasilitator. Mohon maaf, saya tunjuk. Pujian? Iya. Entah itu dari bentuknya, dari warnanya, dari fungsinya. Silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Benda yang saya pegang ini adalah gelas yang berisi air. Luar biasa ya, Masya Allah. Kandungan dari air ini bisa sebagai obat, ya. Jadi ketika air ini kita beri kata-kata positif atau doa-doa, insya Allah itu bisa menjadi sebuah obat, gitu ya. Begitupun sebaliknya, ketika sebuah air atau mungkin benda lain yang kita berikan kata-kata negatif, itu akan efeknya juga akan negatif. Jadi hikmah dari apa yang saya pegang, ketika kita akan minum, jangan lupa untuk berdoa, gitu ya. Entah minum, entah makan, apapun itu. Jadi akan ada energi positif yang akan kita transfer ke dalam apa yang kita minum atau apa yang kita makan. Seperti itu Bu Ajeng. Alhamdulillah sudah Ibu Pipit, terima kasih. Kemudian lanjut ke Bapak aja dulu deh, ke Pak Jajin, silahkan mangga Pak. Tolong berikan satu pujian Pak terhadap benda yang Bapak pegang. Ya. Jam, kau namanya Jam. Telah membantu saya setiap hari sehingga aku tidak terlambat datang. Kau memang hebat. Kau sabar, tidak pernah sabri makan, tidak pernah sabri minum, tapi kau tetap bekerja dengan luar biasa. Jam, kau memang hebat. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Sekarang silakan Ibu Ade. Sambil dilihat ya bendanya ya. Ya, boleh. Wahai pulpen, terima kasih. Kau telah menemani hari-hariku, menuangkan isi pikiranku, sampai mengantarkanku untuk dapat
melihat apa isi pikiranku dalam bentuk tulisan. Terima kasih pulpen, kau telah mencoretkan, kau telah menuangkan dan memberikan warna dalam hidupku. Begitu aja. Terima kasih. Luar biasa. Ya, sudah Ibu Ade? Sudah, Bu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Pipit. Mohon maaf, saya kembalikan ke Ibu Ade. Baik, terima kasih Bu Ajeng, luar biasa ya, membuat kita jadi puitis ini ya, ice breakingnya ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi applause dong meneriah buat semua, buat Ibu Bapak sekalian. Ya, terima kasih Ibu Bapak. Tanpa menunggu lama lagi, karena fasilitator kita sudah siap tampaknya, mari kita persilahkan untuk Bu Vivit untuk bisa mempresentasikan atau memberikan ilmunya kepada kita mengenai asesmen diagnostik dan formatif kalau tidak salah. Untuk Bu Vivit, mangga dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat ya. Baik ya, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan sedikit mungkin ya tentang ilmu yang sebenarnya sudah sama-sama kita pelajari bersama. Di sini mungkin ingin mengingatkan kembali yaitu tentang asesmen, diagnostik, formatif, dan sumatif. Slinya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, insya Allah bisa terlihat. Baik, sebelumnya mungkin istilah asesmen ini sudah tidak asing ya di kepala Bapak Ibu semuanya. Saya ingin menggali dulu nih sejauh mana Bapak Ibu tahu dengan istilah asesmen ini. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin memaparkan yang saya tahu tentang asesmen itu seperti apa. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau memaparkan, Bu Ajeng atau Pak Jazim atau Bu Ade. Apa sih asesmen itu yang Bapak Ibu ketahui? Silahkan. Pasti tahu lah ya istilah ini ya. Mangga. Bu. Bu Ajeng. Bu Ajeng. Iya. Iya Ibu Pipit. Halo. Ya Bu, mangga. Ya Bu, ada Bu suaranya. Tahu tentang Ada, Bu. asesmen. Ya, ada asesmen adalah sebuah alat ya untuk kebutuhan ataupun alat apa ya kalau bisa dijabarkan ada sebenarnya asesmen itu alat untuk mengukur kebutuhan ya. Nah, di sini asesmen yang saya ketahui ada dua macam, asesmen tes dan non tes. Yang mana salah satunya adalah kalau di layanan BK itu ada AKPD, ada DCM, daftar cek masalah, ada AU mungkin alat ungkap masalah. Ini salah satu bentuk dari asesmen BK mungkin yang saya ketahui. Terima kasih. Baik, betul sekali ya Bu Ajeng, luar biasa. Sudah cukup paham ya. Jadi di sini asesmen itu betul ya tadi sebuah alat kegiatan pengukuran gitu ya Bapak Ibu ya. Pengukuran untuk mengukur suatu proses. Dalam hal ini proses konseling ya yang dilakukan oleh kita sebagai guru BK atau konselor gitu ya. Dan asesmen ini idealnya itu dilakukan sebelum, kemudian selama proses konseling dan setelah konseling itu kita lakukan gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan Bu Ajeng tepat sekali gitu ya. Gimana kegiatan ini untuk mengukur seberapa jauh sih kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik gitu ya dalam memecahkan masalah, dalam hal ini layanan konseling gitu ya. Nah, untuk fungsinya sendiri barangkali Bapak Ibu sudah sering lah ya, saya positive thinking pada Bapak Ibu semuanya yang sudah jauh berpengalaman dengan dunia ke-BK-an gitu ya. Untuk apa sih gitu ya fungsi asesmen ini sendiri?
kita lakukan di sekolah gitu. Apa sih manfaatnya, fungsinya apa? Pak Jazim barangkali mengetahui. Insya Allah sudah mempraktekannya di sekolah untuk asesmen ini. Gimana Pak Jazim? Seperti apa fungsinya? Oh ya, asesmen dilakukan itu untuk mendeteksi dini, mengetahui profil daripada karakter siswa, sehingga bisa ditentukan langkah-langkah apa yang harus kita tempuh ketika kita akan memberikan layanan. Contoh, masalah apa sih yang harus kita bahas saat ini sesuai dengan masalah apa yang muncul terbesar pada saat ini. Terus kemudian, apa perlu kita dengan klasikal, apa perlu dengan kita kelompok, apa perlu memang dilanjutkan secara layanan individual. Itu yang saya ketahui seperti itu, Bu. Baik, betul sekali Pak Jazim ya. Sudah cukup mengetahui karena mungkin sudah sering mempraktikkan di sekolah ya. Baik, betul ya. Jadi ini fungsi asesmen di sini seperti yang tadi Pak Jazim sampaikan ya. Jadi untuk mengetahui sampai sejauh mana permasalahan yang muncul gitu ya, untuk menstimulasi peserta didik kita atau kita sendiri sebagai guru BK gitu ya, sejauh mana sih isu permasalahan itu muncul gitu ya. Kemudian berikutnya mungkin menjelaskan masalah yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Kemudian berikutnya memberi alternatif solusi atas permasalahan yang terjadi pada diri peserta didik kita gitu ya. Kemudian kita sebagai guru BK menyediakan metode gitu ya, menyediakan metode untuk memperbandingkan mungkin alternatif ya, alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh klien kita, dalam hal ini peserta didik kita gitu ya. Baik ya, di sini berikutnya sumatif ya. Di sini asesmen formatif, penilaian yang orientasinya itu pada proses gitu ya. Jadi selama terjadinya proses layanan, proses konseling, kita melakukan assessment gitu ya. Jadi harapannya siswa itu memperoleh umpan balik dari kita untuk mencapai layanan atau tujuan yang hendak dicapai. Jadi assessment formatif ini kita lakukan selama proses konseling tersebut dilaksanakan atau selama layanan tersebut kita berikan gitu ya. Jadi umpan balik dan tindak lanjut ini kenapa diperlukan gitu ya, agar peserta didik kita itu mengetahui gitu ya, ada pengalaman-pengalaman apa saja sih selama layanan itu kita berikan, atau selama proses konseling itu kita berikan kepada anak didik kita ya. Itu yang formatif. Kemudian ada berikutnya itu ada yang sumatif ya. Kalau sumatif itu penilaiannya pada akhir ya. Kalau sumatif itu pada akhir layanan yang kita berikan gitu ya, pada akhir layanan yang kita berikan. Nah, ada prinsip-prinsip assessment yang harus kita garis bawahi ya. Yang pertama, proses ini, assessment ini merupakan bagian terpadu dari proses pelayanan. Jadi tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Jadi ketika kita mau memberikan sebuah treatment A, sebelumnya kita sudah melakukan assessment terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang kedua, assessment ini dirancang sesuai dengan tujuan. Jadi tidak asal kita membuat sebuah sebuah layanan, tapi jelas tujuannya itu untuk apa sih gitu ya. Yang kedua harus adil gitu ya. Yang kedua harus adil, valid, kemudian dapat dipercaya gitu. Tidak asal membuat angket, tidak asal membuat alat tes yang lain gitu ya, tapi harus dapat dipercaya, terukur gitu ya. Ini informasi ini nantinya diharapkan dapat menambah data gitu ya, menambah data dari guru untuk guru atau dan juga peserta didik, kemudian juga orang tua gitu ya. Dalam hal ini orang tua juga pasti sangat membutuhkan informasi-informasi yang kita berikan setelah kita melakukan assessment tersebut. Berikutnya, assessment ini sebaiknya
sesuai dengan tujuan pelayanan itu sendiri. Jadi ada tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik kita, ada instrumen yang harus diberikan, kemudian ada teknik yang memang sudah kita rancang gitu ya untuk disampaikan kepada peserta didik. Berikutnya ada laporan. Prinsip berikutnya itu adalah laporan kemajuan belajar atau pencapaian peserta didik itu sendiri. Dan ini diharapkan sifatnya ya sederhana agar bisa memberikan manfaat kepada peserta didik maupun orang tua maupun guru yang lain, dan data tersebut sebagai jaminan gitu ya, jaminan bahwa memang layanan kita ini yang kita lakukan adalah layanan yang memang valid gitu ya, valid, terukur seperti itu. Kemudian berikutnya langkah-langkah pelaksanaan asesmennya seperti apa. Kita dalam hal ini tidak asal ya dalam melakukan asesmen ini, tidak asal melakukan kegiatan, tapi ada hal-hal yang harus kita tempuh gitu. Yang pertama, mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program. Jadi kita kumpulkan data-datanya terlebih dahulu gitu ya. Jadi tidak asal memilih sebuah layanan. Kemudian yang kedua, memilih instrumen pengukuran data yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, instrumennya ini ada dua seperti yang tadi yang disampaikan Bu Ajeng, ada yang bersifat tes, yang berikutnya itu non-tes. Oh, yang tes, yang seperti Bapak Ibu ketahui ya, ada tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, tes kepribadian, kreativitas gitu ya, tes sikap, tes prestasi belajar. Nah, untuk tes ini biasanya kita akan melibatkan biro psikologi gitu ya untuk melakukan asesmen ini, karena memang dibutuhkan instrumen khusus gitu ya, alat-alat yang sudah terstandarisasi gitu ya. Kemudian yang non-tesnya, nah ini untuk teknik non-tes ini sudah biasa kita lakukan di sekolah ya, mudah-mudahan sudah terbiasa gitu ya. Di antaranya tes observasi gitu ya, wawancara, angket, sosiometri gitu ya, dokumentasi gitu. Nah, saya ingin tahu nih Bapak Ibu, yang sering diaplikasikan di sekolah lebih kemana nih Bapak Ibu? Ya meskipun memang sesuai kebutuhan ya, cuman saya ingin tahu pengalaman Bapak Ibu nih di sekolah, yang sering diaplikasikan yang lebih ke yang teknik tes atau yang non-tes? Siapa yang mau menanggapi? Bu Ade, barangkali pengalaman di sekolahnya bagaimana? Lebih seringnya menggunakan yang mana? Iya, Mangga? kalau dari tekniknya, dari tes dan non-tes sebenarnya memang dua-duanya sudah dilakukan, tetapi untuk intensitasnya ataupun lebih sering yang mana, itu pasti yang sering dilakukan adalah yang non-tes ya. Gitu mungkin ya Pak Yazim ya, karena terkait dengan layanan yang kita berikan sehari-hari ataupun sehari-hari, baik itu dalam bimbingan klasikal, bimbingan pribadi, konseling individual, itu paling sering menggunakan teknik non-tes, baik itu wawancara, kemudian angket di kelas, di bimbingan klasikal, sosiometri, dan dokumentasi, seperti itu sih Bu kalau untuk praktek di sekolah. Iya. Sepertinya pengalaman Bu Ade juga kita alami ya di sekolah kita ya, betul tidak? Jadi kebanyakan memang di sekolah itu ya banyaknya non-tes ya, karena memang lebih mudah gitu ya, kemudian alatnya juga ya sederhana gitu ya, dan kita juga tidak perlu memanggil tim ahli dari biro gitu ya, biro psikologi untuk teknik yang tes ini kan perlu biaya juga gitu ya, biaya yang cukup besar gitu. Jadi memang yang kita sering aplikasikan di lapangan, sekolah kita khususnya ya sekolah saya juga, yaitu seringnya yang non-tes ya, karena memang lebih mudah dan lebih sederhana. Kemudian langkah berikutnya dalam pelaksanaan asesmen ini adanya identifikasi data ya, identifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program dari layanan kita. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin menambahkan.
dipersilahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Vivit, luar biasa pemaparannya ya, singkat, jelas, padat mengenai asesmen formatif dan sumatif. Baik Bapak Ibu, setelah mendengar penjelasan atau pemaparan dari Bu Vivi, mungkin ada kiranya dari Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mangga dipersilahkan. Oh iya, Pak Jazim sudah raise hand nih, boleh mangga Bapak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti apa yang disampaikan Ibu Pipit masalah asesmen diagnosis pada kesempatan ini sangat luar biasa, sehingga saya tertarik untuk menanyakan sesuatu. Mudah-mudahan Ibu Pipit bersedia untuk menjelaskannya. Ibu Pipit, langkah-langkah pelaksanaan asesmen diantaranya itu kan mengidentifikasi data yang dibutuhkan untuk menyusun program. Nah, iya, yang saya tanyakan atau minta penjelasan ke Ibu, data apa saja yang biasanya dibutuhkan untuk menunjang asesmen tersebut? Ya, saya ulang lagi, data apa saja yang biasanya dibutuhkan untuk menunjang asesmen tersebut? Terima kasih. Begitu saja, Ibu. Ya, terima kasih Pak Jazim atas pertanyaannya. Baik ya, tentang tadi ya dalam langkah-langkah pelaksanaan asesmen sendiri ya, ada langkah identifikasi data ya yang dibutuhkan kita sebagai guru BK untuk menyusun program gitu ya. Biasanya data apa saja sih gitu yang dibutuhkan. Jadi memang diukur atau diungkap gitu ya untuk kepentingan penyusunan program kita gitu ya, dalam hal ini layanan BK. Jadi data-data tersebut yang memang harus kita ungkap gitu ya untuk sebelum melangkah pada asesmen tersebut, yaitu data tentang tugas perkembangan. Mungkin dalam hal ini sasaran kita adalah siapa? Usia remaja ya Bapak Ibu ya, usia remaja itu tugas perkembangannya apa sih gitu ya. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu tugas-tugas perkembangan remaja itu apa saja gitu ya. Mungkin bisa berupa apa daftar cek gitu ya, apakah data tersebut ya mau tidak mau harus kita miliki gitu ya, mau tidak mau harus kita miliki. Kemudian mungkin apa yang Bapak Ibu ketahui tentang tugas perkembangan remaja untuk usia-usia SMA, SMK itu kan apa ya, menerima keadaan fisik gitu ya, seperti itu yang Bapak Ibu ketahui ya. Kemudian tugas perkembangan berikutnya itu apa, menerima peran sebagai pria atau wanita gitu ya, kemudian menjalin hubungan dengan teman gitu ya, salah satu tugas perkembangannya. Nah, sudah sampai ke sana belum gitu ya anak didik kita? Kenapa mereka bisa bermasalah? Bisa jadi ada tugas perkembangan yang belum tuntas gitu ya, ada tugas perkembangan yang belum tuntas di sana sehingga menyebabkan trouble gitu ya, trouble di tengah jalan gitu. Kemudian data-data apa lagi? Data-data apa lagi sih yang harus kita miliki gitu ya untuk identifikasi permasalahan peserta didik kita? Biasanya kita juga perlu tahu tentang prestasi akademik peserta didik kita di sekolah atau mungkin di kelas sebelumnya. Mungkin kalau yang bermasalahnya kelas 11, kita harus tahu nih kelas 10 prestasinya seperti apa sih, kok bisa di kelas 11 tiba-tiba anjlok gitu ya, dari sisi akademiknya turun, dari sisi emosinya turun, ada apa gitu. Itu juga bisa menjadi pertimbangan prestasi peserta didik kita juga sebagai guru BK harus tahu gitu. Kemudian apa sih harapan orang tua gitu dengan dengan adanya asesmen ini gitu ya. Mungkin kita kan ada proses wawancara gitu ya, wawancara dengan orang tua. Nah, di sana kita bisa menggali apa sih harapannya gitu
dengan adanya konseling ini apa yang diinginkan oleh orang tua dengan metode wawancara. Seperti itu ya, Pak Jazim. Barangkali ada yang mau menambahkan tentang data-data apa saja sih yang diperlukan untuk menunjang asesmen ini? Atau cukup, Pak Jazim? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jazim. Mungkin itu ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan. Atau barangkali ada yang mau menambahkan, jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Baik, Terima kasih, Bu Ade. Iya, terima kasih Bu Vivit atas pemaparan dan penyampaian ilmunya yang luar biasa mengenai asesmen. Dimulai dari pengertiannya, kemudian fungsinya, kegunaannya, prinsip-prinsipnya, dan beberapa data yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya asesmen. Mengakhiri kegiatan pada hari ini, baiknya kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.